Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm all for picking fights and trying to mend it with the hype. Don't wanna know that I'm not right. I know what I've been lately. Yeah, sometimes I need someone to pick me up, overdose my mind with the things I love. You can save me there. When my heart beats free. Take my hand in the middle of a crisis. Hold me close, show me, baby, where the light is. I was scared of a heart I couldn't silence, but you made me feel good. I like it. Take my hand in the middle of a crisis. Hold me close, show me, baby, where the light is. Oh iya. Sorry. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus pada waktu itu Yesusnya lagi jalan sama muridnya. Itu udah dekat di Yerusalem. Yesus nyuruh dua muridnya pergi ke kampung sana. Di sana kamu pergi dulu ke sana. Di kampung itu ada kuda dan keledai. Terus dia ada tertambak dengan anaknya. Terus suruh dibawa, diambil. Nanti kalau ditanya orang, diambil kudanya. Entah Tuhan membutuhkannya, nanti dikembaliin juga kok. Ya. Lalu yang muridnya langsung pergi melihat saudaranya langsung. Pergi mereka dan berdua setia ditugaskan Yesus mereka berbawa ini. Nah Yesusnya itu lihat naik medali tuh Yesusnya. Ya, Yesusnya lihat naik medali dan dilap dulu ya badannya, terus diambil kain mereka, terus Yesusnya duduk di medali dulu bawa. Oh orang banyaknya gitu. Lalu paham dia lempar daun palem itu di jalan yang akan dilewati Yesus. Nah, banyak sekali orang melempar daun palem di tempat di mana Yesus itu lewat ya. Nah orang banyak itu berseru, oh sana bagi anak Daud, bercanda dia yang datang dari nama Tuhan, sana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, tahun sebelum Tuhan, empat heran. Karena melihat Yesus itu dia orang Arab ya, karena dan penduduk Yerusalem berkata, siapa orang ini yang menyertai Yesus? Menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Makanya Nabi yang akan datang, yang bisa menyelamatkan kita nantinya. Jadi adik-adik, sekarang kita nggak pakai palang-palang. Kalau datang ke gereja itu sudah menunjukkan bahwa mengikut Yesus. Siapa menurutmu? Aku. Jadi juga. Yesus ya. Nah, tapi yang datang ke gereja, memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan berkati. Oke, ayat apa lagi? Siapa baca? Bisa baca? Jadi. Matius 1 ayat. Salah lah. Yohanes 12 ayat 13.
Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Diberkati ayah. Terima kasih Jojo. Siapa yang mau berdoa? Aku. Sendiri aja. Yesus, terima kasih kau sudah dengan cerita anak-anak. Kami Tuhan Yesus menjadi anak yang baik, mendatangi gereja. Tuhan Yesus ingin berdoa. Amin. Amin. Poin yang saya sampaikan waktu itu adalah nikmati ciptaan Tuhan setiap saat, bukan nanti. Dan saat ini kita akan berdamai bahwa bagaimana kita menikmati ciptaan Tuhan itu satu garis waktu. Kenapa saya katakan satu garis waktu? Oleh karena kita tidak dapat membuat dua pekerjaan satu garis waktu. Karena waktu itu berjalan satu kali dan dia akan baru setiap saat, tidak dapat diulang. Jadi apa yang kita manfaatkan, apa yang kita gunakan pada waktu itu juga langsung tercatat, langsung tertulis. Oleh sebab itu saudara, karena dia langsung tertulis, tercatat, maka perlu kita berhati-hati, perlu kita berpikir terlebih dahulu sebelum melakukannya. Salah satu contoh, saya akan bernyanyi dari satu kompilasi nomor 71. Ini cara saya menikmati waktu. Dan saudara, waktu kita kurang lebih nanti setengah jam kita baru selesai. Dan saudara yang kekasih, sesungguhnya kita berjalan sendirian walaupun kita di tempat ramai. Sebelum saya bernyanyi selama beberapa bulan ini, bulan 5, bulan 6 dan 7, saya sering mendampingi anak di rumah sakit. Saya melihat di situ pasien-pasien kalau BPJS itu biasanya didaftar dulu, didaftar dulu, dan menunggu itu kalau belum gilirannya tidak bisa bertemu dengan dokter. Jadi harus ditunggu kalau gilirannya baru bisa datang. Mau sakit apa pun itu tetap harus tunggu giliran. Dan kalau sudah pada gilirannya dia boleh bertemu dengan dokter. Di pasar juga begitu ya. Di pasar di situ kita lihat banyak orang berdagang, ya dagangannya di depannya berbunyi kata. Kalau pembelinya tidak datang, dia tidak bisa bergerak, hanya menunggu saja. Begitu juga di kota atau di perjalanan jalan, di situ masing-masing harus bekerja sendirian, menikmati sendirian. Kemudian apalagi seperti pengemudi, dia tidak boleh pikirannya bercabang-cabang. Dia harus tertuju kepada satu tempat atau ke satu tujuan. Saya akan menikmati waktu yang ada dengan nyanyi sendirian. Saudara-saudara terserah mau
Naik. Ini. Mau naik terus ini. Oh. Ini bentar. Jadilah Tuhan kehendakmu, ujilah sekarang percayamu. Aku menyembah di kakimu, basuhkan aku seperti salju. Jadilah Tuhan kehendakmu, panatlah aku, tolong Yesus. Kuasa sepenuh di tanganmu, jawab aku agar sembuh. Jadilah Tuhan kehendakmu, berikanlah aku iman teguh. Penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Engkau dalam aku. Saudara-saudaraku terkasih, yang di rumah sakit tersebut ada yang antri tadi, mereka mengharapkan kalau sudah bertemu dengan dokter maka kesembuhan akan diperoleh. Tapi belum tentu juga tidak bertemu dengan dokter, kesembuhan itu hanya bisa bertahap, tidak bisa langsung sekali langsung semuanya. Jadi bertahap. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita juga di sini di tempat ibadah pada saat ini kita hidup sendirian, walaupun mungkin bersama-sama dengan suami istri atau keluarga, tetap sendirian hidup dalam perjalanan menuju kerajaan surga. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentu dalam kesendirian kita itulah menjadi teman kita, yaitu Alkitab. Alkitab menjadi pegangan kita. Dan di dalam Alkitab ini ada berbagai macam tulisan-tulisan. Dan tulisan-tulisan ini tidak dapat dibangun dalam waktu sekejap di dalam hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya kalau kita bertobat tidak langsung suatu hari. Ya, seperti ini ada waktunya. Jadi kenapa? Karena kemampuan otak pikiran kita itu tidak dapat menerima dengan banyak-banyak teori. Terus sebabnya saudara, pada saat ini kita hanya menyampaikan beberapa hal di dalam khotbah pertemuan kita pada saat ini. Dan saudara-saudara, dengan tidak disangka-sangka, saudara, sekarang sudah bulan berapa ini? 8. Bulan Agustus sudah mulai habis tahun 2000 berapa? 25. 2025. Dan saudara, kalau dari segi penggembalaan di jemaat Kelapa Gading Barat sudah kurang lebih 5 tahun ya, belum ada 4 tahun ya, ya katakan 4 tahun ya. Nah saudara, ini
Mungkin Nah. mungkin bisa lanjut, mungkin tidak. Tetapi saudara, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita menyukai Alkitab, kalau kita mencintai Tuhan melalui Alkitab ini, maka itu tidak akan, sekali kita bertemu, sekali kita mencintai Tuhan, itu boleh untuk selama-lamanya, tidak ada perpisahan. Jadi itu Ibu Sinaga ya. Kalau kita mencintai, menemukan Tuhan, itu sekali kita bertemu dengan Tuhan, maka mulai dari saat pertemuan sampai kita hidup mau berapa lama di dunia ini, tetap tidak ada perpisahan. Itu sebabnya orang yang mendengarkan firman Tuhan dan sungguh-sungguh dan berpegang kepada firman Tuhan, maka kehidupannya akan menjadi kebahagiaan mulai dari saat dia terima sampai Yesus datang. Jadi tidak ada tua, tidak ada sakit. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekal, abadi. Tidak ada yang bisa merusak. Orang jahat pun tidak bisa merusak kebenaran yang sudah kita terima. Firman Tuhan yang sudah kita terima itu, yang sudah kita tempatkan di dalam hati kita, tidak ada yang bisa merusak, kecuali kita tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam pendahuluan ini, bahwa saya mau menjelaskan, yaitu Tuhan tidak pernah memaksa setiap orang yang ada di muka bumi. Dia tidak pernah memaksa harus ini, harus itu, tetapi Dia berikan kebebasan, kemerdekaan kepada manusia. Artinya kita bebas, mau pilih ikut Tuhan atau tidak, mau pilih, mau terima kebenaran atau tidak, itu terserah. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah sangat melakukan semua kegiatannya dengan kasih. Itulah sebabnya tidak salah lagi kalau saudara pilih Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Suatu kali kami mendapatkan sebidang tanah, yaitu kurang lebih 100 meter, dan tanah itu merek. Jadi untuk mau rencana membangun rumah harus diukur dan ditimbun dengan tanah supaya rata. Lalu saudara, setelah rata tanah itu, dibuatlah fondasi dasar. Fondasinya yaitu batu kali, dan dibuat berbagai tiang-tiang fondasinya yang kurang lebih 1 meter atau 2 meter, yaitu setiap sudut fondasi yang dilakukan. Saudara, saya persis tahu bagaimana cara membuat fondasi itu atau dasar daripada bangunan rumah itu. Kemudian digali, dilubangi, baru masuk semen, baru batu dan sebagainya. Selesai dasar, buat batu dan sendiri, kemudian masuk kepada dinding atau lantai. Kemudian habis lantai, masuk kepada bagian atap dan kemudian disempurnakan. Saudara yang kasih, itulah bangunan rumah kami sekarang. Sudah kami nikmati, kami tinggal di rumah tersebut. Nah, saudara yang kasih, yang berikutnya adalah kalau kita mengadakan perjalanan, itu biasanya supir tidak boleh mempunyai pikiran bercabang-cabang. Dan kalau ngantuk baru bisa apa? Dia harus lurus, pikirannya harus lurus, hatinya harus tulus, tidak boleh bercabang-cabang kalau mau selamat. Kemudian kalau kita misalnya membutuhkan uang, kita masuk ke ATM. Ya. Di ATM itu kita dituntut untuk ingat apa? PIN. Ingat PIN. Kalau saudara tidak ingat PIN-nya, tidak bisa mendapatkan uang yang kita harapkan dari mesin ATM tersebut. Saudara yang kasih, di manakah sekarang hati kita? Apakah kita sudah ingat akan firman Tuhan? Saudara yang kasih,
pada saat ini kita perlu bertanya, di manakah hati kita? Apakah hati kita sudah berisi firman Tuhan atau belum? Atau kita mempunyai hati yang kosong, tidak punya apa-apa? Saudara, di dalam judul pelajaran kita kali ini adalah berjudul bangunan rohani sejati. Saudara, bangunan rohani sejati, di mana tempat? Bangunan rohani sejati itu berada di tempat hati kita yang terdalam. Dan itu hanya kita sendiri yang boleh tahu itu. Apakah sudah ada bangunan rohani di dalam hati kita atau belum? Tidak ada yang lain. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau buat ini bangunan rohani sejati, bagaimana caranya? Bagian yang pertama harus ditanamkan, yaitu dasar yang pertama, Tuhan. Kalau orang berpikir Tuhan itu siapa sih? Tuhan adalah pencipta dunia ini. Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan yang adalah firman. Tuhan yang adalah pembuat, pencipta manusia. Dia cipta laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saudara mau bertanya siapakah Tuhan, maka boleh saudara lihat ciptaan Tuhan. Apa ciptaan Tuhan? Di dunia ini banyak ciptaan Tuhan. Dari saudara kita, bagaimana kita supaya bisa menyadari dan mengerti itu? Kita harus baca Alkitab. Di dalam Keluaran 20 ayat 11 dikatakan, maka apa kata? 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Maka ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Saudara, ini adalah ayat yang paling tepat untuk mengerti siapa. Jadi kalau saudara belum paham Tuhan itu siapa, ingatlah bahwa Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu saudara, yang kedua, dasar yang kedua adalah memiliki 5 hal yang dibutuhkan dalam perjalanan orang percaya dan perlu diperhitungkan. Lalu setelah ada baru bergerak maju, yaitu ada yaitu kata, tenaga, benda, uang, dan waktu. Ada 5 poin. Saudara, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan tadi sebagai pencipta, tentu kita ditempatkan di dunia ciptaan. Di dalam dunia ciptaan kita mengadakan perjalanan. Seperti saya tadi, waktu saya bernyanyi di lagu Sion nomor 271, itu saya sedang mengadakan perjalanan untuk menyelesaikan satu lagu yang lagu Sion 271. Masing-masing saudara kita mengadakan perjalanan di mana? Di mana kita berada? Jadi saudara pastikan bahwa kita tahu kemana tujuan kita berjalan. Dalam kita berjalan saudara ada 5 yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama tadi apa? Kata-kata, mau kemana kita? Nah, saya tadi mau bernyanyi. Itulah kata yang pertama. Yang kedua adalah dalam bernyanyi saya harus ada tenaga. Kalau tidak ada tenaga pasti loyo. Nah, jadi yang ketiga saya harus punya benda. Benda itu apa? Ya, misalnya visionnya benda. Kemudian yang keempat itu uang. Uang itu alat tukar. Saya membeli visionnya dibeli. Pegangin yang dia bisa nggak? Berapa uang? Pegang gini. Kamera pegang. Tolong mau buka pintu. Bernyanyi tanpa Pegang ya. buku yang Kayak gini. kemudian yang Dua tangan. berikutnya tadi, coba yang kedua masih yang kedua. Yang kedua tadi, habis buang waktunya. Ini yang penting. Waktu ini tidak bisa kita ulang kembali. Waktu itu diberikan 1 hari berapa jam? 24 jam. Untuk orang pintar, orang yang tak pintar, untuk orang kaya, untuk orang miskin, waktu tetap sama. Jadi gemuk orang yang gemuk, orang yang kurus, untuk semua orang, anak-anak kecil pun sama diberikan 24 jam. Siapa yang kasih itu? Kalau capek bilang ya. Kalau capek.
banyak orang melewati waktu tapi dia tidak tahu bahwa waktu itu pemberian Tuhan. Saudara, waktu adalah berkat utama dalam kehidupan setiap orang, dan itulah berkat yang diberikan kepada setiap orang yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudara, manfaatkan, gunakan waktu yang ada. Saudara sendirian di rumah tidak menggunakan waktu yang ada, tidak ingat waktu yang ada, maka itu akan lewat begitu saja. Kemudian saudara, kalau yang kelima ini sudah ada, sudah kita perlukan, baru kita mengadakan perjalanan kegiatan. Seperti tadi kita ada tadi penginjilan. Penginjilan saudara, ada bisa saya jadi guru, bisa saya jadi murid. Bagaimana caranya? Ketika saya berbicara, itu saya jadi apa? Guru. Jadi guru. Ketika saya mendengar, ketika itu saya jadi apa? Murid. Jadi murid. Jadi saudara bisa menginjil dari saya kepada saya. Jadi tadi mana ini? Oh iya sudah di luar. Oh iya di belakang. Ibu di sekolah sama tadi. Jadi saudara menginjil bisa kepada diri. Kita jadi guru, kita jadi murid. Bagaimana caranya lain? Ya, seperti tadi ya. Kalau kita misalnya belajar, sedang belajar membaca, berarti kita murid. Kalau kita sedang mendengarkan apa yang kita memperhatikan apa yang kita pelajari, kita adalah sebagai ketika kita menjadi pembicara atau pembicara, kita akan jadi guru. Jadi sudah itu timbal balik, guru murid itu Jadi sebabnya saudara kita perlu perhatikan 5 waktu yang tadi. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga adalah hidup Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan telah berikan di Gunung Sinai dengan 2 loh batu 10 perintah Tuhan. Tetapi itu diberikan kepada Musa dan dituliskan ada di dalam Alkitab ini sekarang. Terserah kepada manusia mau ikut atau tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memaksa manusia, tapi Dia memberikan aturan-aturan yang ada untuk hidup di atas muka bumi ciptaan Tuhan sendiri. Jadi saudara, aturan makan ada, aturan minum ada, aturan kawin ada, aturan segala macam kegiatan kita ada. Jadi saudara, kalau aturan bekerja ada, aturan datang ada banyak aturan-aturan. Aturan mengemudi ada. Kalau saudara mau jadi orang yang baik dan benar, maka pelajari aturan-aturan tersebut. Pelajari, ingatlah aturan-aturan tersebut. Lalu saudara akan bisa mengevaluasi, menilai apakah saya sudah menurut aturan, melakukan menurut aturan yang benar. Jadi saudara, Alkitab ini tidak ada gunanya kalau kita hanya baca-baca tapi tidak kita ingat. Jadi bacalah Alkitab firman Tuhan, tapi untuk diingat, bukan untuk dilupakan. Terus saudara, berikutnya itu dan dasar berapa? Oh iya, dasar ketiga tadi. Nah sekarang dasar ketiga. Terus saudara, ini dasar ketiga ini setiap saat berada di dalam diri kita. Kita tidak bisa melepaskan diri dari aturan dasar ketiga ini. Yaitu apa? Udara. Seperti udara. Udara yang saya hirup ini tidak bisa saya saya nggak mau menghirup udara, nggak boleh. Jadi itu ada di dalam diri kita. 2, air. 2 air. 3 makanan, apalagi ya. Itu sudah banyak orang bersusu. Air makanan ini aja. Banyak orang bersusu. Padahal kalau nggak makan, nggak bisa dia bicara, nggak bisa bersusu, tidak bisa. Jadi saudara pastikan bahwa dasar ini saudara ingat. Ya. Kemudian yang keempat, tanam. Tanam tempat kita ini harus kita ingat. Ya. Kelima yaitu waktu. Yang keenam Api. Tadi 4 tanam, 5 waktu. 6 api. Iya api.
7 sahabat. Keenam, Api. Air, api, udara, tanah, makanan, waktu, Sabtu. air, makanan, Tanah, waktu, kata, oh kata. kata dan sahabat. Ya. Itu ada 7 ya. Amin. Saudara tidak bisa orang jadi tersalah dari dua sahabat. Yang memang kata. Jadi itu saudara bebas. Tidak bisa kita memisahkan diri dari kata. Ya. Jadi anak kecil yang di sekolah itu tidak bisa. Yang ketujuh sahabat. Jadi saudara ini dasar ini yang ketiga ini. Pastikan bahwa di gereja Masehi hari ketujuh ini ada. Tetapi semua orang sudah pakai ini, butuhkan ini. Tetapi tidak semua orang ingat bahwa ini adalah dari Tuhan. Sebab itu saudara ada perbedaannya kita dengan orang yang tidak punya sahabat. Sahabat itu adalah dari Tuhan. Tapi orang-orang bilang, oh bukan, sahabat itu orang Yahudi katanya. Bukan. Kalau kita umat Tuhan, maka sahabat itu harus sudah menjadi kewajiban masing-masing kita. Kemudian keempat tadi. Udah, kelima. Yang kelima. Dasar yang kelima. Pengetahuan. Saudara, pengetahuan ini semua orang pada umumnya sudah lalui ya. Dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Semua ini ditaruh di dalam hati bagian yang terdalam. Di dalam hati masing-masing harus memiliki sendiri. Terus saudara, tidak ada boleh kamu belajar ya. Kursinya tempat duduk nggak bisa. Makanya anak-anak kalau sudah sekolah di kursinya di mana dia harus di sini setiap hari, ya kan? Nggak ada kayak guru jadi nggak boleh ya. Kalau kursinya di sini tetaplah kursinya di setiap hari. Kenapa sampai begitu saudara? Karena untuk pembangunan akan tabiat atau pembangunan rohani di dalam diri seseorang tidak bisa dibangun satu kali saja. Bayangkan saja kalau SD, kalau TK berapa tahun? 2 tahun. Dia harus dibangun di sana bertahun-tahun setiap hari. SD 6 tahun. Saudara kasih. Semua orang sudah melalui ini, tetapi tidak semua orang percaya itu adalah pengetahuan dari Tuhan. Jadi saudara kita bersyukur ada Alkitab memberikan suatu pernyataan supaya kita menikmati akan pengetahuan tersebut dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, orang yang percaya kepada dasar ini, maka mereka akan memperoleh suatu bangunan rohani yang sejati. Dan saudara, bangunan rohani sejati ini akan memiliki buah-buah. Kita memiliki buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan keluhan kepuasan diri. Kenapa? Karena kita sudah bangun rohani kita dengan dasar yang begitu baik dan benar. Dan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Yohanes 17 ayat 3 katakan, untuk hidup yang kekal akan diberikan kepada setiap orang yang membuka hatinya, mau mengenal Tuhan dan mengenal Yesus yang sudah dikirim oleh Allah ke dunia ini untuk menjadi penebus dan penyelamat bagi setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus berkata. Amin.